A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat kurma rahimakumullah, kita ini adalah hamba yang lemah, kita ini adalah hamba yang hina, yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa sesungguhnya yang kita perlukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu jawabannya adalah untuk bagaimana lemahnya kita, hinanya kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kurma rahimakumullah, setiap doa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun cara bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada doa-doa kita ada tiga. Yang pertama, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua, Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah berikan pada waktu yang tepat. Kaum muslimin sahabat kurma rahimakumullah, suatu kali ada seseorang di negeri akhirat menempati tempat yang terindah. Ketika itu bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang indah ini? Padahal ketika aku masih hidup, aku tidak mempunyai amal yang banyak, dosaku banyak, kesalahanku banyak. Kenapa engkau letakkan aku pada tempat yang seindah ini?" Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? "Dahulu doamu yang kau panjatkan di dunia tidak aku kabulkan. Sekarang aku kabulkan dan aku letakkan di tempat yang indah." Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Syukur-syukur Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua kebaikan itu, kebaikan dunia dan akhirat. Rahimakumullah, maka solusinya bagaimana kita agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu itu kepada kita? Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana agar Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat dikabulkannya doa-doa kita? Yang pertama sahabat kurma rahimakumullah adalah harus yakin dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu meminta, bukan memaksa kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita meminta artinya harus yakin apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci keyakinan kita landasannya adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ikhlas apa yang telah kita minta, berarti kita tidak yakin akan doa yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sahabat kurma rahimakumullah, yang kedua adalah disertai dengan amal ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta ini, minta itu, tetapi amal apa yang telah kita perbuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita memperbaiki solat kita? Sudahkah kita memperbaiki daripada siam kita? Sudah kita memperbaiki bagaimana mensterilkan, membersihkan harta-harta kita, mengeluarkan zakat kita, menginfakkan daripada sebagian dari harta kita? Sudahkah kita tunjukkan amal kebaikan kita dalam rangka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkan doa-doa kita? Sahabat kurma rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagaimana sarana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala
Disuruhnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hendaklah mereka itu memenuhi permintaanku. Apa permintaan Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukankah hadirnya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kita beribadah, ini membuktikan bahwa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka memperoleh kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat kurma rahimakumullah. Yang kedua ini adalah bagaimana kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita disertai dengan bukti, membuktikan bahwa kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini memperbanyak beramal soleh, menebarkan kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa kabulkan, mensegerakan doa-doa kita adalah meninggalkan kemaksiatan. Sahabatku rahimakumullah, salah satu kemaksiatan yang kita tinggalkan adalah bagaimana memperhatikan daripada apa yang kita konsumsi, memperhatikan apa yang kita makan. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doaku?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasulullah SAW? Agar Allah mengabulkan doamu ya Sa'ad bin Abi Waqqas, maka perhatikanlah apa yang kau makan, perhatikanlah apa yang kau minum. Dalam dialog Sa'ad bin Abi Waqqas ini dan Rasulullah SAW rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa pentingnya daripada apa yang kita makan, pentingnya apa yang kita minum, pentingnya apa yang kita konsumsi, dari sumber yang manakah yang kita makan, halalkah dia, haramkah dia, apa subhat yang kita makan. Makanya wajar kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi hari ini Allah menunda dari doa-doa kita, bisa jadi Allah tahan daripada doa-doa kita. Apa salah satunya adalah konsumsi makanan kita, konsumsi minuman kita, sehingga tidak lagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini penting sesungguhnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Maka jauhkanlah dari maksiat, dan tentunya bagaimana harta yang kita dapatkan, harta yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma rahimakumullah. Yang keempat, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan, mensegerakan daripada doa-doa kita adalah memilih waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Yang mustajab itu kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya di sepertiga malam, di waktu-waktu kita qiyamul lail, di waktu-waktu orang tertidur, kita terbangun, terjaga daripada tidur kita. Disitulah waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita bersujud dalam solat kita. Mohon maaf kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita bersujud ini menunjukkan bahwa kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita butuh, kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sepatutnya kita minta, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, di setiap waktu selesai solat fardu kita, selesai solat 5 waktu kita, banyak orang selesai solat 5 waktunya mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, assalamualaikum, ditinggalkan solatnya, ditinggalkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan zikirnya, sehingga enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu iqamah, azan dan iqamah kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang ketika azan berkumandang dia berbicara, bercerita, padahal pentingnya bagaimana kita berdoa antara azan dan iqamah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat kurma yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waktu mustajab ketika berdoa itu adalah di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, pada malam yang keberkahannya sangat luar biasa, lebih dahsyat daripada 1000 bulan tentunya kaum muslimin rahimakumullah.
Mari di bulan Ramadan ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertolak adalah doanya orang berpuasa, doanya orang yang berbuka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, agar doa Allah Subhanahu wa taala segera kabulkan adalah berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak dari kalangan kita kaum muslimin rahimakumullah, kita mintanya A, malah Allah kasih B. Kita minta B, malah Allah kasih C. Kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi ini adalah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Misal kaum muslimin rahimakumullah, kita mintanya segelas air manis, teh manis, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hanya air putih. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita konsumsi teh manis itu kaum muslimin rahimakumullah, bisa jadi meningkatkan, bisa jadi menaikkan daripada kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Ini artinya apa? Allah tahu, Allah mengerti bagaimana sesuai dengan kebutuhan kondisi hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan jangan pernah kita mengeluh apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat kurma rahimakumullah. Di akhir tausiah ini, mari senantiasa kita mengevaluasi diri. Sadarkah kita ini adalah hamba yang lemah, kita ini adalah hamba yang hina, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita bermohon, salah satu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sarananya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sedahsyat apapun kita, apapun tinggi jabatan kita, apapun tinggi pangkat kita, bahwa sesungguhnya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sarananya adalah berdoa dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.